Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita masih kumpul pengajian rutin 2 minggu sekali berbarengan dengan peresmian Rumah Quran Ayo Senang Ngaji. Ya mungkin di mata orang yang dengan bahasa Arab, kok judulnya bahasa Indonesia, mana nggak ada apa-apanya gitu, cuma Ayo Senang Ngaji. Tapi coba kita pikir sekali-sekali gini Pak, kalau bahasanya orang kalau misalkan ayo seneng ngaji, itu kan yang dituntut dari anak-anak cuma senengnya, tidak pinternya, tidak hafalnya. Sehingga begini, ketika kita nitipin anak di sini, terus anak itu seneng ngaji, ya udah syukur, alhamdulillah. Kalau tuntutannya anak itu harus pinter, ketika ngaji di sini 2 tahun kagak pinter, lah kan disalahin semua. Percuma lo ngaji di musola 2 tahun, tapi kagak bisa karena tuntutannya harus pintar atau tuntutannya harus hafal. Tapi kan di sini tidak. Yang penting yang dibangun adalah gimana orang tuh biar seneng ngaji. Makanya ayo seneng ngaji. Ya niat yang dalamnya yaitu niat itu. Karena apa? Karena orang masuk surga itu dukhulul jannah bil iman. Orang masuk surga itu dengan iman. Wal khuludu fiha, dan kekal di dalam surga itu bin niat, dengan niat. Wa darajatu fiha, dan darajat atau tingkat-tingkatan di surga bil a'mal, dengan perbuatan. Jadi yang membuat orang kekal di dalam surga itu dengan niat. Contoh misalkan gini, kita selesai sholat johor gitu ya. Kita baru selesai sholat johor, sudah niat untuk nungguin sholat asar. Jadi sepanjang jeda antara sholat johor dan sholat asar, itu ada waktu niat kita untuk sholat asar. Selesai sholat asar, kita niat untuk sholat maghrib. Begitulah jadi kekal. Sama orang ayo seneng ngaji itu di hati anak-anak kita, orang tua di sini semuanya hendaklah mempunyai niat untuk seneng ngaji. Pinter nggak pinter, apa nggak apa urusan lain. Karena tidak semua orang yang rajin ngaji juga pinter ngaji. Contoh misalkan gini, saya di pesantrennya Sedikah itu alumninya puluhan ribu. Ya angkatan saya aja misalkan 700. Tapi kan nggak semuanya bisa ngaji. Ya ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara. Sama di tempat-tempat lain juga begitu. Artinya apa? Tuntutannya bukan bagaimana orang itu semua jadi pintar agama, bukan. Tapi minimal orang itu jadi benar. Karena dengan senang ngaji, insya Allah kesenangan dianya adalah mengaji. Tapi kalau misalkan judulnya, ayo misalkan senang main. Ya anak-anak udah dibangun di senangnya dengan main. Jadi nggak usah dimarahin Bapak Ibu, misalkan nitip anaknya di sini terus tidak pinter ngaji. Karena apa? Karena tuntutannya ayo senang ngaji. Nah, terus gimana kalau yang udah tua-tua? Ya senang ngaji juga. Kenapa senang ngaji? Bahasanya begini. Man sahala tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu biha tariqan ila jannah. Barang siapa yang memudahkan jalan yang di dalamnya itu terdapat ilmu, maka Allah memudahkan orang itu jalan ke surga. Ini gampang gitu. Jadi kalau ukuran buat ngajar ngaji kan semua nggak pada bisa. Ya apalagi tahfidz. Kalau bahasa tahfidz kan hafalan. Lah yang ngajar kan minimal yang hafal. Tapi bisa semua orang terlibat di bab ini. Caranya apa? Caranya itu yaltamisu fihi ilman. Yang penting ada partisipasi, sumbangsi dalam urusan ayo senang ngaji ini. Oh Pak Ustadz, saya kalau buat ngajar nggak bisa. Tapi kalau buat nambahin, kalau baru sebulan 2 juta mah bisa. Ya udah nambahin 2 juta. Kan enak kan gitu. Kalau saya buat ukuran ngajar nggak bisa, buat nambahin duit nggak bisa. Tapi kalau buat ngepel saya bisa. Saya ahlinya kalau ngepel. Karena apa? Saya alumni OB. Ngepel. Ya udah ngepel. Atau ngepel nggak bisa ngelarin tikar, ya udah ngelarin tikar. Artinya apa? Semua orang di sini, semua warga sini, semuanya bisa berpartisipasi di sini. Bisa dipartisipasi di sini dalam segala hal. Kenapa? Karena nanti
Ceritanya ini. Ceritanya di surga itu ada 3 orang pengen duluan masuk surga. Pengen duluan masuk surga. Akhirnya yang satu haji mabrur, yang kedua orang mati syahid, dan yang ketiga ada 4 orang. Jadi yang pertama haji mabrur, yang kedua orang mati syahid, yang ketiga orang pinter, ulama, dan yang keempat orang kaya yang dermawan. Akhirnya masing-masing ditanya, masing-masing merasa lebih pantas untuk masuk surga duluan. Kata yang haji mabrur, saya jelas dalilnya harus masuk surga duluan. Kenapa? Dalilnya apa? Itu al-haji mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Jadi haji mabrur itu tidak ada balasan yang pantas bagi orang itu kecuali baginya surga. Sehingga dia merasa lebih berhak untuk masuk surga duluan. Oh gitu. Iya, saya sudah tinggalkan harta benda mahal, saya tinggalkan keluarga saya, waktu saya, kerjaan saya semua saya tinggalkan untuk pergi haji. Sehingga saya layak duluan lah. Kata yang mati syahid komplain. Ya itu walaupun ninggalin keluarga, walaupun hartanya keluar banyak, tapi kan masih hidup. Saya yang panas, ngapa? Saya mau mati. Karena dia mati syahid. Jadi mati syahid berjuang di jalan Allah gitu. Jadi dia bukan cuma korbannya harta, bukan cuma keluarga, tapi nyawanya dikorbankan untuk kepentingan ajaran Allah. Sehingga dia mati syahid bahasanya. Lebih pantas saya. Akhirnya kata malaikat begini aja dah. Sekarang ente yang haji mabrur tahu masuk surga duluan, tahu masuk surga dari mana? Dari guru. Oh, dari guru, iya. Yang ini mati syahid tahu masuk surga dari mana? Dari guru juga. Terus dia yang ngajarin dulu yang masuk, iya dah nggak apa-apa. Jadi kata dia yang ngajarin dulu. Pas ulamanya mau masuk surga yang ngajarin, kata ulamanya ngomong, malaikat, saya juga ngajar ya karena ada tempatnya. Karena ada fasilitasnya. Benar nggak? Ya, saya ngajar ke sini karena fasilitasnya ada panitianya, ada yang nyiapin tikernya, ada yang nyiapin mic-nya, ada yang ngundangnya. Kalau dari sana datang ke sini tanpa ada itu semua, ya datang ke sini juga nggak ada orang kan. Sehingga apa kata tuh ulama, nggak pantas kalau saya duluan. Terus mendingan yang ini dulu, yang modalin dulu nih. Ya, yang modalin. Ya. Akhirnya apa? Ya udah kalau gitu yang modalin dulu. Makanya orang yang terlibat dalam hal apapun dalam urusan kebaikan itu insya Allah mudahkan ke dalam surga Jannatun Naim. Jadi gitu. Jadi ayo senang ngaji, yang dibangkitkan atau yang disemangati adalah niatnya dulu. Niatnya dulu untuk senang ngaji. Sebelum di Ihya 1 ini tentang Quran, kemarin di Ihya 3 ada bahasan begini. Asadul hijab, yang paling menghijab antara bainal murid wa bainar rabbahu, antara murid dan Allah itu ada 4. Nih, hati kita yang terhijab ke Allah itu ada 4. Al-mal, al-jah, at-taqlid, wal ma'asiyat. Jadi yang pertama al-mal, harta, yang kedua al-jah, kehormatan, dan yang ketiga taklid, dan yang keempat maksiat. Itu yang menghijab orang untuk sampai atau usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 3 saya belakangin. Saya cuma pengen 1 yang maksiat. Yang maksiat begini, Pak. Di keterangan Ihya 3 itu bahasa begini. Andai orang pengen usul ke Allah sementara dia banyak maksiat zahir, itu umpama. Nah, perumpamaannya ini yang ada bahasa Qur'annya. Itu perumpamaan orang pengen belajar tafsir. Pengen belajar tentang Al-Quran, pengen ahli Al-Quran, baik asbabun nuzulnya, baik tafsirnya, bayannya, dia pengen belajar itu. Tapi orang itu tidak mau belajar Al-Qurannya. Artinya apa? Muhalun, tidak mungkin. Tidak mungkin orang ahli tafsir nggak bisa baca Al-Quran, nggak mungkin. Artinya apa? Tidak mungkin orang ngusul sementara dia masih maksiat kepada Allah, nggak mungkin, kata Imam Ghazali. Jadi oleh karena itu, kalau kita pengen mengamalkan Al-Quran dengan baik, pengen bisa mengupas Al-Quran dengan baik, dimulai dari awal, yaitu belajar membaca Al-Quran. Ya, kalau saya udah tua Ustadz, kalau anak-anak saya boleh dah, ya udah tua juga nggak apa-apa, Cuma kalau anak-anak biasanya kan pas rapi Iqra 1, nasi kuning dipotong-potongin telur ya, telur. Ya kalau aki-aki ya jengkol boleh. Mana jengkol, iya orang kata mana aki-aki, senang jengkol ya jengkol. Jadi gitu, jadi senang Al-Quran. Jadi mudah-mudahan semuanya yang di sini senang Al-Quran. Karena
Al-Quran itu bentuk akhlak dari Rasulullah. Jadi kita Aisyah ditanya, ya Aisyah, wa ma akhlak Rasul? Apa akhlak Rasulullah? Aisyah menjawab, khuluqul Quran. Jadi akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi pengen melihat Rasulullah seperti apa, ya lihat Al-Quran. Al-Quran bilang begitu, ya Rasulullah begitu. Jadi Rasulullah begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda saya pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara al-Qur'ana, barang siapa yang membaca Quran tsumma ra'a, kemudian dia melihat anna ahadan, ada seorang, utiya abdalu, utiya yang diberikan, abdalu lebih utama, mimma utiya, dari apa-apa yang diberikan kepada dia, faqad istasghara, maka sungguh orang itu telah mengecilkan ma'adamahullahu ta'ala, apa-apa yang diagungkan Allah kepada dia. Maksudnya begini, ada orang baca Quran, terus dia masih kesirian dengan harta orang, dengan ini orang. Itu orang itu namanya mengecilkan pemberian Allah. Jadi bisa dipahami nih. Ada orang baca Quran, dia masih kesirian dengan harta orang lain, dengan kemampuan orang lain, berarti orang itu telah mengecilkan apa yang telah Allah berikan yang besar kepada dia. Kenapa? Karena baca Quran itu afdol, pemberian Allah yang paling utama. Jadi nggak usah kesirian. Saya ngaji mulu Pak Ustaz, tapi kagak punya motor. Tetap lebih hebatan ngaji. Lebih hebatan ngaji. Makanya ini waqala sallallahu alaihi wasallam, ma min syafi'in. Tidak ada dari syafaat afdolu yang lebih utama, manzilatin indallah, afdolu manzilatin, lebih utama kedudukannya indallah di sisi Allah, minal Qur'ani, dari pada Quran. La nabiyya wala mulka wala ghairahu. Tidak nabi, tidak juga malaikat, dan tidak juga selainnya. Jadi yang memberikan syafaat itu nanti adalah Al-Quran. Al-Quran akan mensyafaati kita. Tapi sekali lagi, tapi Al-Qurannya Al-Quran yang benar. Kok ada Al-Quran yang enggak benar, Bosan? Ada. Orang belajar Al-Quran enggak benar, ada. Contoh misalkan begini. Ada orang belajar Al-Quran, niatnya belajar Al-Quran biar bisanya bacanya bagus, biar bisa jadi imam, kalau bisa jadi imam di masjid yang gede, terus dibayar mahal. Niatnya itu. Benar nggak niat belajarnya? Ya benar, banyak yang begitu, Pak. Orang nggak usah begitu. Kalau mau niat mau mengajarkan anak, masukkan anak ke pesantren, mau masukkan anak ke sini, ya itu tadi, biar benar. Biar benar, biar senang kepada Al-Quran gitu. Karena nanti Al-Quran itu akan mensyafaati, dan syafaat itu lebih utama daripada nabiyin wala malakin, dan tidak juga malaikat. Mudah-mudahan ini semua yang di sini mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati, kata Nabi, sebaik-baiknya ibadah umatku tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Itu yang nanya, Pak Ustaz, kita di saung kayak zikir doang. Baca Al-Quran, baca cepet. Itu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya qul huwallahu itu adalah Al-Quran, sama itu juga Al-Quran. Jadi ya qul hu ya Al-Quran, Al-Baqarah ya juga Al-Quran. Mau pendek panjang itu urusan lain. Jadi surat ya Mas Yasin ya Al-Quran. Surat orang baca Yasin, cuma Yasin doang ya Al-Quran. Jadi gitu. Jadi Al-Quran itu jangan dibahasakan, oh kalau yang panjang-panjang Al-Quran, kalau yang pendek-pendek namanya surat pendek. Karena orang kita kan biasa gitu, Pak. Jadi kalau orang kita nih, kalau dulu, zaman dulu ngaji, kalau bahasanya ngaji yang juz terakhir, itu bahasa juz amma. Kalau udah gede-gedean ningkat kepada Al-Quran. Padahal juz amma ya Al-Quran. Bener nggak? Ini orang-orang zaman dulu nih. Jadi kalau udah ngaji udah amma ya tasalun lewat, berarti dia ningkat, Mas. Karena sekarang dia udah Al-Quran. Padahal mayata sa'alun sampai kul a'udzu birabbin nas juga Al-Quran. Cuma kalau ikro dulu nggak ada, adanya alif-alifan. Yaitu alif patah, ba patah ba. Ya gitu ya. Ba patah ba, lamna malu, ba balu, gitu. Ya orang dulu gitu. Kalau orang sekarang enggak, orang sekarang langsung a la ma. Makanya tetap harus diperkenalkan hurufnya. Karena kalau nggak diperkenalkan hurufnya, nanti baca alif lam mim alama. Ya karena dia nggak tahu mim itu nama huruf, dia taunya kan orang sekarang kan bacanya a la ma. Sementara kalau kita kan alif lam
min. Kayak Yasin, makanya kadang-kadang anak-anak tuh baca gitu. Baca Yasin tuh yasa, kok yasa dah. Karena tahunya sa itu ya sa kalau di ikro. Tapi kalau zaman dulu ya sin, ada shin, ada sod, ada dot. Ini buat koreksi buat kita semua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum, kata Nabi, khairukum yang paling baik di antara kalian man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Orang yang mau belajar Al-Qur'an wa 'allamahu dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi kalau mau jadi orang terbaik di antara umat Rasulullah adalah kita harus belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi belajar Al-Qur'an. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yaqulullah tabaraka wa ta'ala man sagalahu qiraatul Qur'an. Man, siapa orang sagalahu yang menyibukkan kepada man apa qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an, an du'ai, daripada doa kepadaku, wa masa'alati, dan minta kepadaku, a'taitu afdalu thawaba syakirin, maka aku berikan orang itu lebih utama dari pahalanya orang-orang yang bersyukur. Jadi kata Nabi, orang baca Quran itu lebih utama daripada doa. Makanya ada ketika orang minta didoakan apa, yang bukan didoain minta apa, tapi cukup dibacain Al-Fatihah. Dalilnya mana? Dalilnya ini. Jadi kata Allah, yaqulullah ta'ala tabaraka wa ta'ala, itu bahasanya man syaghalahu qiraatul Quran, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan baca Al-Quran, an du'ai, daripada minta kepada Allah, wa mas'alati, dan daripada doa dan minta kepada Allah, itu ataituhu, maka aku berikan orang itu afdalul thawab syakirin, lebih utama dari panjaran atau pahala orang-orang yang bersyukur. Artinya apa? Dalam pemahaman ini, baca Quran dibanding doa lebih hebatan baca Quran. Makanya ketika orang sakit, ada yang nggak doa, cukup dibacakan Al-Fatihah. Gitu. Bisa dipahami nih. Jadi kalau misalkan sakit, ya baca Quran aja. Kalau misalkan kita doain, kalau doa kan macam-macam, Pak. Makanya enaknya Quran tuh gitu. Misalkan begini, kita doa masuk rumah, masuk masjid, masuk WC, sama semua apa beda-beda? Sama semua beda-beda. Beda-beda kan? Masuk masjid doanya ada, masuk rumah doanya ada, masuk toilet doanya ada, masuk pasar juga beda. Tapi kalau bacain surat, buat orang beranak, buat orang meninggal, buat orang tabrakan, buat orang selamatan, bacanya beda-beda apa sama? Sama, tetap bacanya Al-Fatihah. Enak kan? Ini buat pelajaran buat kita. Daripada kita bingung mikirin masuk ini doanya apa, makan ini doanya apa, kalau begini doanya apa, cukup dengan baca Al-Fatihah. Nah itu afdalu, itu lebih afdal bahasanya, lebih afdal an du'ai wa mas'alati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal qulub tasadda'u kama yasadda'ul hadid. Faqila ya Rasulullah, wa ma jala'uha, faqala tilawatul Quran wa dzikrul maut. Sesungguhnya hati itu bisa mengeras. Bisa mengeras sebagaimana kerasnya besi. Jadi hati yang keras itu bukan liper, bukan sirosis maksudnya. Hati yang mengeras itu begini. Hati yang batu itu begini. Ketika waktu sholat, yang lain pada sholat, dia nggak sholat. Itu dipertanyakan hatinya. Jangan-jangan hatinya keras. Ketika ada orang semua pada sholawat, pada maulid, lah dia malah nggak sholawat, nggak maulid. Itu pertanyakan hatinya. Berarti hatinya keras. Lah ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, gimana cara ngobatinnya biar hatinya keras? Kata Rasulullah, jalauha, obatnya adalah tilawatul Quran. Jadi membaca Quran wa dzikrul maut, dan mengingat kepada kematian. Jadi mengingat kematian itu membuat hati yang keras menjadi empuk, jadi lembut. Kenapa? Karena dia akan paham nanti sehebat apapun orang pasti akan menjumpai yang namanya kematian. Qala Abu Umamah Al-Bahali, iqra'u, bacalah oleh kalian Al-Qur'an wala tagurrunnakum, janganlah sampai menipu kepada kalian hadil masahib, akan lembar-lembar ini al-mu'allaqatu, fa innallaha la yu'adzibu qalban wa ya'ul Qur'an. Karena Allah tidak mengazab hati, karena hati itu wi'aulil Qur'an. Makanya ketika orang belajar Al-Qur'an,
terus benar-benar dengan belajarnya, benar-benar dengan bacaannya, insya Allah hatinya ya Qur'ani. Jadi maksud saya begini, ketika orang benar baca Qur'annya, apa yang dibaca ada di hatinya, sehingga tingkah lakunya sesuai dengan apa ada yang di hatinya. Ini mohon maaf Pak Haji, saya ada orang cerita ke saya, itu dia hafal 7 juz. Tapi ada perbuatan yang orang nggak perlu baca Quran aja nggak bisa perbuatan maksiat itu sampai segitunya. Artinya apa? Jangan mentang-mentang misalkan dia belajar Al-Quran terus terhindar dari maksiat, bukan begitu maksudnya. Maksudnya ketika Al-Quran itu ada di dalam hati, rasikhun fil qalbi, ada di hati dia, insya Allah segala aplikasi, segala tindak lakunya di kehidupan itu akan tercermin dari apa yang ada di dalam hatinya, yaitu Al-Quran. Jadi kalau ada orang hafal Al-Quran di satu sisi, tapi perbuatannya, sekali lagi perbuatannya tidak mencerminkan Al-Quran, berarti orang itu sama saja tidak membaca Al-Quran. Jadi pakai annahu, jadi seakan-akan tidak membaca Al-Quran secara zahir, dia baca Al-Quran. Tetapi secara batin tidak. Kenapa? Karena perbuatannya sama sekali tidak mencerminkan Al-Quran. Ini makanya tetap jangan mentang-mentang, oh ini mau posat rumah tahfiz aman, nggak bakalan ada begini-gini. Tetap. Karena apa? Setiap ada kebaikan di situ ada pengganggu pasti ada yang ganggu. Waqala Aidon dan berkata pula siapa Ibnu Mas'ud, Iqra'u al-Qur'ana. Iqra'u bacalah oleh kalian al-Qur'ana Al-Qur'an. Fa innakum sungguhnya kalian itu tujaruna diganjar atau dibalas alaihi terhadap Al-Quran bikulli harfin dengan tiap-tiap huruf asyra asanatin akan 10 kebajikan. Jadi orang yang baca Al-Quran itu ganjarannya bukan per ayat, tapi ganjarannya per huruf. Lah satu huruf itu diganjar 10 kebaikan hasanat. Amma inilah aqulu harfu alif lam mim. Kata Ibnu Mas'ud, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Jadi alif lam mim itu bukan satu huruf, walakin al alif wa harfun wal lam wa harfun wal mim wa harfun. Tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Satu huruf diganjar 10 kebajikan. Berarti kalau ada orang baca alif lam mim, berarti itu dapat berapa? 30 kebajikan. Apalagi baca Yasin. Apalagi baca sampai 1 juz. Jadi sangat banyak. Cuma terus pertanyaannya begini. Saya sering mengupas tentang bahasa pahala. Bahasa pahala begini. Sekarang pahala itu atau bahasa di sini hasanat. Pahala itu seperti apa, Pak? Seperti apa? Apa pahala itu seperti poin gitu. Misalkan poin, kalau udah dapat 100.000 poin bisa ditukarkan sepeda atau gimana. Apa pahala seperti itu? Karena apa? Jangan-jangan di kita tuh ada yang bahasa dia pahalanya sudah sangat banyak, tapi sebenarnya nggak ada pahalanya. Nggak ada banyak. Kenapa? Logikanya begini. Ketika satu huruf aja 10 kebajikan, ketika orang baca Quran 1 juz, berarti kan ratusan ribu kebajikan. Ratusan ribu sana. Tetapi terus perbuatannya tidak mencerminkan orang yang benar. Ada nggak begitu? Ya orang baca Quran, tapi perbuatannya tidak mencerminkan orang yang benar. Kalau dalam bahasa Imam Ghazali, pahala itu sesuatu yang mendekatkan orang ke Allah. Jadi bahasa pahala, orang itu bernilai pahala ketika orang itu makin dekat kepada Allah. Artinya begini ukurannya, ketika orang baca Quran, terus dia makin dekat ke Allah, insya Allah itu bernama pahala. Lah dosa sebaliknya. Jadi dosa itu yang bikin orang itu jauh dari Allah. Jadi ketika dia punya dosa banyak, sehingga dia jauh dari Allah. Itu pahala dan dosa. Jadi enggak bahasa gini, oh alhamdulillah nih, saya udah baca Yasin Pak Ustadz. Saya nggak tahu tuh Yasin berapa huruf. Tinggal kali 10 aja dah. Berarti hari ini udah cukup pahala buat saya, udah banyak. Nah terus mau ngapain? Saya mau nangir dosa. Biar imbang adanya. Ya jangan-jangan kita berpikir begitu. Jangan-jangan kita berpikir karena setiap satu huruf itu pahala. Terus dia udah nyaman karena pahala udah banyak. Terus ketika dia berbuat tidak benar itu nggak masalah. Padahal tidak begitu. Jadi dengan pahala itu orang itu mencegah dia. Jadi misalkan gini, orang yang pahalanya banyak, ketika ada barang orang nggak mungkin diambil. Gampangnya gitu gampangnya.
Orang pahalanya banyak, ada motor, nggak ada yang ngelihat, ada kuncinya, tetap tidak dia ambil. Orang yang pahalanya banyak, pulang ada sendal, bawa sendal dari rumah, sendal jepit, terus di sini ada sendal yang mahalan. Kalau orang yang pahalanya banyak, nggak diambil. Itu ciri pahala tuh gitu. Jadi jangan habis baca Quran, berasa pahala banyak, pulang untung-untungan. Yang penting kalau mau sendalnya yang 10.000, kalau pulang yang 50.000, maksudnya. Biar ada untungnya gitu bahasanya. Padahal nggak begitu. Jadi pahala itu yang mencegah kita untuk berbuat, mendorong buat kemaksiatan adalah pahala. Jadi bisa dipahami nih. Jadi pahala itu begitu. Jadi pahala itu bukan sifatnya poin, bukan sifatnya begini-begini, bukan. Jadi ketika kemaksiatan masih bahasanya ini, berarti kita jauh dari nilai-nilai hasanat. Gitu. Jadi kalau misalkan kita masih habis ngaji tapi masih begini-begini, berarti jauh. Makanya saya ada Pak. Ada tempat saya dulu ketika zaman sekitar tahun 2000-an itu. Itu orang bulan puasa pergi ke musola mau sholat taraweh. Lah sebelum sholat taraweh dia masang pakong dulu. Iya ini benar. Dia rutin tiap hari gitu tiap hari. Jadi mau masang, kalau dulu kan banyak tuh pakong, naga emas, Singapura, apal ya Ustaz ya. Iya gitu. Jadi setiap mau jalan taraweh ke musola ngelewatin agen, ngelewatin bandar dia masang. Ntar pulang nanya keluar berapa. Jadi ternyata dia masang, terus dia taraweh, dia berdoa, ya Allah mudah-mudahan pasangan saya kena. Jadi gitu. Ini logikanya begini, kalau bahasanya taraweh dia dan sholat dia berpahala, kok bisa gitu? Pahala, tapi di satu sisi dia masih menggantungkan kemaksiatan. Jadi mau taraweh masih masang pakong, masang ini, bahkan dia tadi perginya masang, pulangnya nanya, keluar berapa, gitu. Bahkan kadang-kadang yang nungguin sahur itu ngecak. Ya nungguin subuh nih ngecak atau gimana. Ada juga begitu. Artinya apa? Dalam pemahaman ini ketika berpikir begitu berarti pahala itu jadi sebuah hal yang nggak ngepek ke kehidupan. Padahal nggak begitu. Jadi bahasanya kalau yang tadi kita baca Al-Quran itu sangat banyak padilahnya, lah padilah itu akan terimplementasi dengan kehidupan kita sehari-hari. Makanya kalau mau jadilah manusia yang Qurani. Sehingga tingkah laku kita, tindak tanduk kita semuanya bercermin dari Al-Quran. Jadi mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan ini merupakan awal. Jadi ini merupakan awal dari dimulainya itu. Ayo senang ngaji pondok Quran. Dengan dibukanya pondok Quran ini akan memberikan manfaat baik kita semua, baik lingkungan sini, terutama buat pengurusnya, panitia, lah yang ngurus, yang ngajar, yang ikut sumbangsi, tetangga, semuanya insya Allah mendapat berkah padilah dari pondok Quran ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.